Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sehat. Terima kasih yang pertama saya ucapkan kepada Intrans Publishing selaku penerbit yang eksis dalam ilmu pengetahuan yang hari ini memberikan kesempatan kepada saya untuk kemudian mereview buku yang saya sudah tulis yang dicetak di penerbit Intrans Publishing. Yang pertama dengan judul buku Hukum Acara Pidana, yang kedua Pokok-pokok Hukum Pidana. Terima kasih kepada Intrans Publishing yang telah fasilitasi hasil pikiran kami yang itu semoga bermanfaat untuk teman-teman dan para akademisi sekalian. Dan kedua, kami ucapkan terima kasih kepada kru yang telah memfasilitasi kegiatan pada hari ini di suasana yang penuh keteduhan di lingkungan yang masih hijau, yang itu kemudian memberikan nuansa tersendiri dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Buku yang kami tulis yang berjudul Hukum Acara Pidana, buku pertama kami ini sebenarnya ada alasan kenapa kemudian kami mengoreskan ilmu pengetahuan lewat lembaran-lembaran kertas. Pertama karena memang secara pribadi kami adalah akademisi, dosen, pengajar di lingkungan universitas di perguruan tinggi swasta di Provinsi Gorontalo, sehingga ada kewajiban secara akademik untuk kemudian menghasilkan satu karya ilmiah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau konsentrasi kami. Saya pribadi konsentrasinya dalam bidang ilmu hukum pidana, sehingga buku yang kami tulis tidak akan lari jauh dari konsentrasi keilmuan yang kami geluti, khususnya dalam bidang hukum pidana. Ada hukum acara pidana, ada pokok-pokok hukum pidana. Buku yang pertama, Hukum Acara Pidana, ini lahir juga selain karena memang ada kewajiban akademik kami sebagai pengajar, sebagai tenaga pengajar, dosen di institusi perguruan tinggi. Itu yang kedua lahir karena berangkat dari pengalaman pengalaman akademik keilmuan kami yang berhubungan dengan aktivitas kami dalam hal memberikan keterangan ahli dalam beberapa kesempatan. Jadi selain saya sebagai akademisi mengajar, juga dalam praktek keseharian kami sering diminta keterangan ahli. Dan buku yang pertama, Hukum Acara Pidana, ini juga sumbangsi terbesarnya karena ada pengalaman yang kami bisa ambil untuk kami kemudian tuangkan dalam gagasan ini kami tuangkan dalam bentuk literatur. Hukum acara pidana dihubungkan dengan pengalaman kami yang berhubungan dengan praktek peradilan. Dalam beberapa kesempatan memang ada perlu penjelasan secara teoretik terkait dengan praktek peradilan kita. Saya ambil contoh dalam praktek peradilan yang subsistemnya agak sempit. Misalnya dalam praktek peradilan dalam mekanisme proses penyidikan. Inilah buku Hukum Acara Pidana ini dibutuhkan, dan ini merupakan satu hal yang menarik yang kemudian kami coba tuangkan dalam literasi ini. Karena praktek penyidikan dalam konteks pengumpulan alat bukti dalam satu subsistem peradilan pidana di kepolisian itu memang masih mengalami beberapa kekeliruan. Saya tidak bisa sebut kesalahan. Ini saya sebut saja sebagai keluar yang agak mendasar, yang ini memang harus butuh penjelasan. Kenapa? Kalau tidak dijelaskan, khawatirnya jangan sampai praktek yang seperti itu dianggap sebagai sebuah pembenaran. Kenapa? Karena tidak ada yang mengoreksi. Tugas kita sebagai akademisi mengoreksi itu, mendudukan praktek itu dalam tataran yang ideal, sehingga dia tidak bisa. Karena kenapa? Kalau misalnya itu dibiarkan, praktek peradilan kita kan outputnya bisa saja dalam bentuk pengurangan hak asasi manusia. Ada kebebasan yang dirampas. Kalau kebebasan dirampas itu dilakukan dengan cara yang keliru, ini kan sebenarnya ada pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Salah satu contoh yang bisa yang kami jadikan sebagai inspirasi dari pengalaman spiritual kami dalam hal memberikan keterangan,
itu berhubungan dengan penetapan status tersangka. Penetapan status tersangka yang merupakan bagian subbab dalam pembahasan buku kami hukum acara pidana ini harus diluruskan agar supaya apa? Agar supaya tidak ada kekeliruan. Karena apa? Kalau tidak diluruskan, penetapan tersangka yang itu merupakan monopoli hak dari penyidik itu akan digunakan tanpa ada batasan, tanpa ada ukuran yang jelas, padahal sebenarnya mekanisme sistem peradilan pidana sudah membatasi itu, memproteksi itu agar supaya tidak ada penggunaan kewenangan yang keliru. Jadi kalau kita kembali ke syarat penetapan tersangka, ini subsistem yang agak terkecil, karena tidak mungkin saya akan mengulas subsistem keseluruhan dalam waktu yang agak mepet, agak sederhana ini, agak terbatas. Tapi dalam konteks, dalam sistem peradilan pidana yang lebih awal di penyidikan, misalnya, penetapan tersangka ini merupakan awal dan merupakan cikal bakal akan adanya pengurangan hak asasi. Orang tidak akan ditahan itu kalau tidak ada penetapan tersangka. Seseorang tidak bisa mungkin akan ditangkap kalau tidak ada penetapan tersangka. Sehingga perlu untuk menentukan apakah penetapan tersangka ini merupakan murni penilaian subjektif penyidik atau ada keadaan-keadaan yang objektif yang harus bisa dibuktikan agar supaya penetapan tersangka itu menjadi sah. Lagi-lagi ini menarik karena apa? Karena ada implikasi hukumnya, pengurangan terhadap kebebasan hak asasi manusia. Orang ditahan, dibatasi kebebasan bergeraknya karena ada penetapan status tersangka. Salah dalam menetapkan tersangka akan berakibat buruk terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam praktek keseharian, saya menjadi ahli dalam pra-peradilan itu hampir 50-an kali. Salah satunya menguji tentang sah tidaknya penetapan tersangka. Dalam hasil pengujian, ada kekeliruan dalam konteks penetapan tersangka. Karena apa? Karena yang dilihat penetapan tersangka itu hanya syarat formilnya saja. Yang penting ada bukti permulaannya, ada keterangan ahli, ada alat bukti surat, itu sudah dianggap sebagai bahan awal untuk menetapkan tersangka. Padahal tidak demikian. Secara teoritis sebenarnya memang ada monopoli penyidik dalam hal penetapan tersangka, tapi secara objektif juga harus bisa dibuktikan. Salah satu yang praktis sering dilalaikan oleh penyidik dalam hal penetapan tersangka, adanya korelasi antara perbuatan dan alat bukti. Jadi pada waktu pengujian, yang dilihat itu yang penting adalah alat bukti. Persoalan korelasinya ada atau tidak itu nanti pengujiannya di pokok perkara. Ini suatu hal yang keliru. Padahal sebenarnya pada tahap awal penyidik harus bisa memastikan bahwa alat bukti yang didapatkan itu adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan perbuatan pelaku. Jadi kalau hanya didasarkan atas alat bukti, ya alat bukti bisa saja diambil dari perkara yang lain, yang penting ada alat bukti. Pengujian di pra-peradilan yang penting ada alat bukti, tidak demikian. Yang harus dibuktikan adalah korelasi antara alat bukti yang dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka, yang dijadikan sebagai dasar penghukuman di dalam proses persidangan pengadilan, harus memiliki korelasi, relevansi dengan perbuatan yang disangkakan atau dituduhkan. Ini yang praktis dalam praktek pengujian lewat mekanisme pra-peradilan. Banyak yang kemudian mengesampingkan sisi materi dari hubungan kausalitas antara alat bukti yang didapatkan dengan perbuatan yang disangkakan. Ini yang pertama. Yang kedua, hal yang menarik dari buku yang kami coba buat, ini dilatar belakangi karena ada perubahan putusan Mahkamah Konstitusi yang itu kemudian tidak dibukukan dalam bentuk yang sifatnya tertulis. Kalau kita baca kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita hari ini, Undang-Undang 8 tahun 81 yang dicetak, itu praktis tidak ada buku yang kemudian menjelaskan hasil pengujian terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga buku ini lahir untuk menjelaskan ada beberapa poin, ada beberapa pasal terkait dengan mekanisme sistem peradilan pidana dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu yang kemudian telah berubah. Salah satu diantaranya adalah hak peninjauan kembali. Peninjauan kembali dalam praktek itu digunakan oleh jaksa penuntut umum. Padahal sebenarnya ada putusan Mahkamah Konstitusi, hak peninjauan kembali itu sebenarnya hak dari terpidana atau ahli waris karena ada kesalahan negara dalam memidana terhadap warga negara. Tapi ada yang menarik. Perubahan Undang-Undang Kejaksaan yang kemudian disahkan tahun 2021 melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 itu kemudian memasukkan kembali kewenangan kejaksaan untuk melakukan peninjauan kembali.
Padahal oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang kami bahas dalam buku ini, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa hak dari kewenangan dari melakukan upaya hukum peninjauan kembali itu adalah hak terpidana dan ahli waris, bukan hak negara. Ya, ini yang coba kami luruskan bahwa sebenarnya ada kekeliruan dalam praktek. Bukan persoalan persamaan hak ya, hak itu bukan hanya warga negara atau terpidana, tapi ada hak dari lembaga, ada hak dari kejaksaan sebagai pengacara negara untuk melakukan perlindungan hukum terhadap warga negara yang lain. Tapi ingat bahwa hak untuk mengajukan peninjauan kembali itu ada historisnya. Jadi kalau misalnya peninjauan kembali ini kemudian didudukan ke jaksa, ini sebenarnya anhistoris. Tidak membaca sejarah awal lahirnya lembaga peninjauan kembali. Padahal itu sebenarnya tujuannya sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara yang sudah salah dihukum. Sehingga diberikan kebebasan kepada warga negara terpidana untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Ini hal-hal yang seperti ini yang kemudian kalau kita baca dalam literasi kitab undang-undang hukum acara pidana yang diperjualbelikan, itu tidak disebutkan pengujian hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Kami kemudian coba menggagas bagusnya bahwa hasil-hasil putusan Mahkamah Konstitusi kemudian dibahas dalam satu buku hukum acara pidana, agar supaya apa? Pada waktu pembaca membaca kitab undang-undang hukum acara pidana, membaca literatur hukum acara pidana, mereka tahu ada ternyata perubahan paradigma terkait dengan pemaknaan norma-norma dalam undang-undang hukum acara pidana. Yang kedua, kalau kita baca buku literatur berkaitan dengan hukum acara pidana, praktis kita akan temukan masih banyak literatur yang menggunakan konsep yang lama. Saya khawatir pada waktu sebelum membuat ini, kalau ini kemudian tidak kita bukukan, kita tidak jelaskan hasil-hasil putusan Mahkamah Konstitusi, khawatirnya mahasiswa akan memaknai pasal itu berdasarkan literalnya, hanya berdasarkan redaksional yang dia baca. Padahal dia tidak memiliki pengetahuan ada perubahan-perubahan putusan Mahkamah Konstitusi hanya karena apa? Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu ada di bagian kekuasaan kehakiman yang penulisnya tidak menuliskan dalam bukunya. Mahasiswa pada waktu membaca, oh berarti ternyata misalnya penetapan tersangka cukup satu alat bukti. Ya, karena bukti permulaan tidak ada penjelasan alat bukti, perpol menjelaskan satu alat bukti cukup. Kalau dia baca itu, dia membatasi bacaannya hanya berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, dia tidak akan bisa memaknai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan. Ya, sehingga buku ini lahir untuk menjelaskan itu pada waktu pembaca melihat dan memaknai buku ini, ternyata ada perubahan terkait dengan pengaturan dalam undang-undang hukum acara pidana. Ini hukum acara pidana. Buku yang kedua tentang pokok-pokok hukum pidana ini memang lahir juga karena memang ini kewajiban kami sebagai akademisi, sebagai pengajar dalam hal memberikan transfer ilmu pengetahuan kepada mahasiswa yang kami ajar. Tapi ada hal yang menarik. Ini sebenarnya pembahasan buku ini lahir sebelum pengesahan undang-undang hukum pidana kemarin, tapi sebagian besar kami sudah bahas dalam buku pokok-pokok hukum pidana. Ada dua hal yang menarik dari pembahasan pokok-pokok hukum pidana ini. Yang pertama, yang kemudian kami coba kombinasikan dengan rancangan undang-undang hukum pidana pada waktu itu yang hari ini sudah disahkan, yaitu pengakuan terhadap hukum-hukum yang hidup di masyarakat. Pengakuan terhadap hukum-hukum di masyarakat, kami membaca kitab undang-undang hukum pidana yang hari ini disahkan, ini masih setengah hati mengakui hukum-hukum yang hidup di masyarakat. Kalau baca secara teliti redaksi pasal 2 ayat 1 yang pengaturan tentang pengakuan hukum yang hidup di masyarakat dalam kitab undang-undang hukum pidana itu, praktis hanya dimaknai sebagai alasan penghukuman. Jadi selain pasal 1 yang diakui asas legalitas penghukuman harus berdasarkan undang-undang, penghukuman dalam pasal 2 ayat 1 itu penghukuman berdasarkan pelanggaran terhadap hukum-hukum yang hidup di masyarakat. Jadi pemidanaan sekarang konteksnya, penjatuhan pidana konteksnya itu tidak lagi hanya dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum-hukum yang sifatnya formalistis, yang diatur dalam undang-undang yang sifatnya tertulis. Tapi dalam konsep undang-undang hukum pidana sekarang ada satu materi yang itu berbeda dengan konsep KUHP sebelumnya yang tidak diakui, yaitu penjatuhan pidana bisa berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat. Ketika ada satu warga negara melanggar hukum yang di masyarakat, sekalipun tidak diatur dalam undang-undang yang sifatnya tertulis, dia bisa dipidana berdasarkan konsep yang terbaru. Ya, tapi satu hal yang saya kritisi dari pemberlakuan kitab undang-undang hukum pidana yang terbaru sekarang, dia lebih pada sifat pemberlakuannya itu
ajaran yang diadopsi itu hanya lebih pada ajaran melawan hukum material yang berfungsi positif. Ya. Dalam teori tentang melawan hukum kan kita kenal ada dua teori yang besar yang diakui. Ada melawan hukum formil, yaitu asas legalitas, perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang sifatnya tertulis. Yang kedua ada legalitas material, yang itu perbuatan bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat. Hukum yang hidup di masyarakat ini harus kita dudukan juga dalam dua fungsi. Fungsi yang positif, hukum yang hidup masyarakat, pelanggaran terhadap hukum yang hidup masyarakat dijadikan sebagai alasan penghukuman, tapi ada juga alasan yang negatif, ajaran negatif. Hukum yang hidup masyarakat dijadikan sebagai alasan pemaaf, pembenar, sehingga dia tidak dipidana. Konsep hukum pidana sekarang, kalau kita baca secara teliti, Kitab Undang Hukum Pidana pasal 2 ayat 1 itu yang diakui hanya sifat melawan hukum material dalam fungsi yang positif, bisa dipidana kalau dia melanggar ketentuan undang-undang hukum yang hidup di masyarakat. Tidak menganut hukum yang hidup masyarakat itu sebagai alasan pembenar, sebagai pemaaf. Misalnya undang-undang pornografi. Kalau kita kembali ke hukum kebudayaan, kebiasaan yang ada di Papua, praktis penggunaan koteka di Papua itu melanggar undang-undang pornografi. Tapi ada sifat melawan hukum material negatif yang bisa perbuatan itu dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Karena apa? Karena di Papua perbuatan itu dianggap sebagai bagian dari budaya orang-orang Papua. Hanya persoalannya kalau kita dudukan dengan undang-undang hukum pidana yang sekarang yang lebih dominan, sifat melawan hukum materialnya yang dianut itu adalah sifat melawan hukum material dalam fungsi yang positif, ini akan menjadi sebuah perdebatan tersendiri. Yang dianut alasan pemaaf dan alasan pembenar itu praktis dengan undang-undang KUHP sekarang itu hanya alasan pembenar dan pemaaf yang diatur dalam undang-undang hukum pidana. Yang tidak diatur dalam undang-undang hukum pidana yang sifatnya tertulis, yang itu ada dalam kehidupan sosial masyarakat adat, itu secara redaksional itu tidak diakui sebagai alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, karena redaksi pasal 2 ayat 1 itu hanya lebih pada fungsi melawan hukum material dalam fungsi yang positif. Dia hanya dijadikan sebagai alasan penghukuman, bukan sebagai alasan peniadaan pidana atau penghapusan pidana. Ini hal-hal yang menarik dari pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan yang terakhir, salah satunya yang praktis, ini banyak para akademisi yang menyoroti terkait dengan pembaharuan ini, yaitu alasan pembaharuan katanya dekolonialisasi. Jadi dia mengamputasi, KUHP ini mengamputasi budaya-budaya kolonial yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya. Padahal kalau kita baca pengaturan Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya, pencemaran nama baik, penyerangan terhadap kehormatan presiden dan wakil presiden itu kan sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi semenjak tahun 2006 kalau tidak salah. Karena apa? Karena itu sebenarnya produk kolonial. Ya. Jadi pencemaran nama baik terhadap presiden dan wakil presiden itu sebenarnya produk kolonial. Tapi anehnya produk kolonial ini dalam pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru yang disahkan, ini kemudian tetap diadopsi. Katanya dekolonialisasi. Tapi undang-undang hukum pidana materi kolonialisasi itu masih tetap dipertahankan. Ya. Ini agak aneh. Saya tidak tahu apa jawaban nanti pembentuk undang-undang. Salah satu alasannya karena pencemaran nama baik terhadap presiden itu adalah ada rechtsdelikten, dia adalah kejahatan yang pada asalnya tidak bisa setiap warga negara mengganggu, menyerang kehormatan nama baik. Tapi persoalannya ada sistem yang harus kita pertimbangkan. Pencemaran nama baik terhadap presiden itu tidak sebenarnya secara teoritis tidak cocok dalam negara yang menganut sistem demokrasi, di mana sistem demokrasi itu diberikan kebebasan untuk berpendapat. Ya, makanya kenapa Mahkamah Konstitusi tahun 2006 membatalkan terkait dengan delik-delik pencemaran penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya, karena dianggap ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dianut dalam negara salah satunya negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Tapi katanya dekolonisasi, tapi praktek-praktek perumusan norma yang lahir dari sistem kolonial itu masih tetap dipertahankan, sehingga ini
saya rasa saya nilainya sebagai bentuk dekolonialisasi yang setengah hati, ya, hanya mengambil hal-hal yang itu dianggap sebagai perbuatan yang tercela, tindak pidana, padahal sistemnya berbeda yang tidak disesuaikan dengan sistem yang berlaku di negara kita. Katanya ini adalah produk anak negeri tapi masih mempertahankan pasal-pasal kolonialisasi. Ini hal yang naif. Mungkin itu saja dari kami terkait dengan gambaran umum dari buku yang kami coba buat dalam dua literatur yang terpisah ini, yang pada umumnya ini berhubungan dengan hukum pidana yang merupakan konsentrasi keilmuan kami dalam bidang ilmu hukum pidana. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan program ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.